Halo semua, kembali lagi ke tutorial LMS Unicom. Kali ini, kami akan membuatkan tutorial untuk Bapak Ibu tentang bagaimana caranya membuat grup dengan menggunakan self-enrollment di LMS Unicom. Untuk mempersiapkan pembuatan grup kelas dengan self-enrollment, langkah pertamanya adalah silakan Bapak Ibu masuk kepada course Bapak Ibu masing-masing. Kemudian, seperti biasa, kita akan mengklik tombol setting, lalu pilih lanjutkan. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah Bapak Ibu bentuk dulu grup yang diinginkan. Sebagai contoh, saya akan masuk ke menu pengguna, lalu masuk kepada pilihan grup. Seperti yang bisa dilihat di sini, grup di sini hanya baru ada satu, yaitu grup kelas RPL 1 dengan jumlah membernya 6 orang. Dan kita akan membuat lagi grup kelas RPL 2. Caranya adalah kita klik create group, lalu berikan nama grupnya, semisal grup kelas RPL 2. Kemudian isikan group description untuk menggambarkan penjelasan tentang grup tersebut. Bagian yang paling penting adalah menentukan enrollment key untuk grup tersebut. Silakan masukkan enrollment key yang digunakan agar mahasiswa tersebut dipetakan ke dalam grup ini. Sebagai contoh, saya gunakan password. Seperti ini. Saya akan copy paste. Kemudian pada bagian group messaging saya pilih ya. Lalu saya klik simpan perubahan. Seperti yang dilihat, sekarang sudah ada sebuah grup kelas RPL 2. Jangan lupa untuk memasukkan grup kelas RPL 2 ini dalam grouping grup kelas. Sebagai contoh, kita klik groupings, lalu tambahkan member dari grup kelas. Tentunya hal ini sudah dijelaskan pada video tutorial sebelumnya. Setelah kita membentuk grup, maka kita atur supaya mahasiswa bisa mendaftarkan dirinya sendiri ke dalam course yang kita buat. Caranya adalah kita masuk ke course yang kita buat, kemudian klik tombol pengaturan, lalu pilih lanjutkan, pilih menu pengguna, lalu kita klik metode pendaftaran. Seperti yang kita lihat, ada 3 metode pendaftaran yang bisa digunakan pada suatu course. Menu yang pertama atau cara yang pertama adalah cara enrollment yang sifatnya manual. Maksud dari manual enrollment adalah mahasiswa harus didaftarkan oleh dosennya agar bisa mengikuti suatu course. Kemudian ada guest access, di mana guest access memungkinkan orang yang tidak melakukan login ke dalam LMS bisa mengakses course yang Bapak Ibu miliki. Dan yang terakhir adalah self-enrollment atau pendaftaran mandiri, di mana mahasiswa bisa mendaftarkan dirinya sendiri kepada course yang Bapak Ibu buat. Tentunya, karena tadi kita sudah membentuk grup, maka kita akan manfaatkan pendaftaran mandiri ini agar mahasiswa yang mendaftarkan dirinya sendiri langsung dipetakan kepada grup kelas yang sudah tadi kita buat. Caranya adalah aktifkan terlebih dahulu pendaftaran mandiri atau self-enrollment dengan cara mengklik tombol mata agar tombol mata tersebut tidak lagi disilang. Kemudian, atur self-enrollment tersebut. Caranya adalah klik tombol setting. Kemudian, isikan terlebih dahulu kunci pendaftaran. Semisal, saya mengisikan uji coba. Kunci pendaftaran ini bisa digunakan oleh mahasiswa untuk bergabung ke dalam course yang Bapak Ibu buat secara mandiri. Namun, apabila mahasiswa menggunakan kunci pendaftaran yang Bapak Ibu buat di sini, maka mahasiswa tersebut tidak langsung di-mapping atau dipetakan ke dalam grup kelas yang sudah Bapak Ibu buat.
Nah, bagaimana caranya supaya mahasiswa tersebut langsung dipetakan? Caranya adalah pada isian gunakan kunci pendaftaran grup, kita pilih ya. Apabila kita menggunakan fitur ini, maka mahasiswa yang nantinya akan bergabung ke dalam course yang Bapak Ibu buat menggunakan kunci pendaftaran grup yang tadi sudah kita buat, maka secara otomatis mahasiswa tersebut akan dipetakan langsung ke dalam grup kelas. Apabila sudah, kita klik simpan perubahan. Selanjutnya adalah kita akan melihat efek dari pendaftaran grup tersebut di bagian mahasiswa. Sebagai contoh, saya akan login sebagai seorang mahasiswa. Kemudian anggaplah mahasiswa tersebut akan bergabung kepada course yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu mahasiswa tersebut get access. Nah, tentunya sebelum bergabung, mahasiswa tersebut akan dimintai enrollment key. Ingat, ada 2 enrollment key yang kita punya tadi, yaitu enrollment key untuk grup dan enrollment key untuk self-enrollment. Harus hati-hati dalam membagikan enrollment key kepada mahasiswa. Pastikan Bapak Ibu memberikan enrollment yang tepat agar mahasiswa tersebut bergabung kepada grup kelas. Karena kita ingin mahasiswa tersebut bergabung kepada grup kelas, maka pastikan enrollment key yang kita berikan adalah enrollment key untuk bergabung kepada grup kelas tersebut dan bukan enrollment key untuk self-enrollment. Enrollment key untuk bergabung kepada grup kelas RPL 2 yang tadi kita buat adalah grup 1 @uji coba, maka kita akan gunakan enrollment key tersebut dan diberikan kepada mahasiswa, lalu mahasiswa tersebut akan mengetikkan grup 1 @uji coba, kemudian dia akan menekan tombol enroll. Otomatis di halaman mahasiswa tersebut akan masuk ke dalam course yang Bapak Ibu buat. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika kita mencek pengguna tersebut, maka pengguna tersebut akan langsung terdaftar di grup kelas RPL 2 sesuai dengan enrollment key yang sudah kita tadi buat. Oke, sekian dari tutorial kali ini. Terima kasih, selamat mencoba.